senang sekali bisa kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Senang sekali karena hari ini audio di floor kenceng ya, jadi berasa gitu meriahnya ya. Sebelumnya seperti biasa, sebelum kita ngobrol sama calon pengantin, yaitu Jessica Iskandar yang lagi main ke Jakarta, langsung kita duduk di sini, kita mau tanya-tanya. Gimana sih lamarannya tuh, suasananya gimana, nembaknya gimana, pacarannya kapan menikahnya dan lain sebagainya. Kita ke pojokan dulu tapi ya, untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia. Oke, baiknya ganti sekarang deh, soalnya kan nanti invite dulu baru VO ya kan, kapan mau ganti kursinya. Oke, baiklah, kita mulai dari berita pojokan pertama. Ini sebenarnya berita yang lama ya, cuman ini masih terus berlanjut karena belum ada tindakannya gitu ya. Yang pertama adalah nih tentang Rachel Fenya. Rachel Fenya ini adalah seorang selebgram gitu ya, influencer yang kemarin itu juga sama-sama beberapa influencer dan artis lainnya ke Amerika ya kan, ada acara di sanalah ada satu brand gitu ya. Nah tapi Rachel itu begitu pulang di Indonesia, harusnya aturannya dia waktu itu di zamannya dia itu masih ada aturan 8 hari karantina. Tapi tiba-tiba ya ada netizen gitu ya. Ada netizen yang komen di Instagramnya, dia mengaku dia adalah yang menginput data dia di Wisma Atlet ya. Dia bilang katanya di ceritanya dia ini si netizen yang nulis di sini, dia bilang katanya Rachel Fenya itu kayaknya nggak pengen karantina gitu ya. Dari bandara dia langsung cus. Begitu ketahuan akhirnya dia bilang katanya dia karantinanya di Wisma Atlet. Ternyata di Wisma Atlet juga cuma 2 hari ya. 2 hari abis gitu dia pergi dan udah langsung merayakan ulang tahunnya. Itu kalau kata keterangan dari netizen ini ya gitu. Nah terus habis gitu kalau kita lihat dari Instagramnya, kita cek benar gak sih ini yang diceritakan oleh netizen ini. Kita lihat di postingannya Rachel Fenya memang ya walaupun postingan itu tidak menandakan tanggal sesungguhnya ya. Kita lihat tanggal nah ini ya, ini masih tanggal 20 ya. Tanggal 20 September itu fotonya dia masih di California lagi di Disneyland gitu kan. Nah tapi kalau misalnya nih ancer-ancer seandainya dia pulang tanggal 21 ya, tanggal berapa tuh? 24 ya? Tanggal berapa coba lihat? Yang selanjutnya ini tanggal berapa ini? Tanggalnya mana? 24-nya itu tanggalannya mana kok hilang? Birthday dia foto lagi ulang tahun. Aku nggak tahu ini apakah fotonya di Wisma Atlet atau gimana ya kan? Karena mungkin aja di foto-foto di Wisma Atlet, tapi kan nggak mungkin ya. Kalau di karantina kayaknya masih boleh terima kue-kue gitu sih. Nah nggak lama dari itu beberapa hari kemudian ya, ini tanggalannya mana sih? Saya kan nggak hafal tanggalannya. Lanjut. Dia tiba-tiba sudah merayakan ulang tahunnya di Sumba, Pulau Sumba gitu. Mana fotonya coba lihat. Pokoknya nggak ada deh tuh 8 hari kalau lihat tanggal postingannya ya. Bling ini di Pulau Sumba. Pokoknya jedanya cuma 4 hari atau apa. Yang kayaknya semakin menguatkan bahwa kayaknya si Rachel Fenya ini kok nggak dikarantina ya habis dari Amerika gitu kalau dilihat dari postingannya. Soalnya kenapa? Dibandingkan dengan teman-teman influencer lain yang sama-sama pergi sama dia ke Amerika, mereka itu rata-rata posting juga bagaimana suasana di karantinanya yang membosankan itu selama 8 hari di hotel masing-masing ya. Dan kayaknya juga aneh kalau misalnya seorang influencer selebgram yang selalu update kehidupannya itu kok nggak update masalah karantina. Biasanya itu selalu itu karena kan mereka harus tiap hari harus punya postingan karena itu kan kontennya ya kan gitu. Apakah benar Rachel Fenya ini kabur dari karantina gitu ya? Kalaupun iya sebenarnya ada jerat hukumnya ya. Ini ada artikelnya bunyinya adalah jerat hukum bagi orang yang tidak mau karantina itu ada denda sampai juga ancaman hukuman 5 bulan penjara. Ada salah satu contohnya juga nih ya. Satu WNA gitu ya pernah juga kabur dari karantina, jadi yang harus 8 hari dia ketahuan nggak 8 hari gitu, dia langsung dihukum kurungan 5 bulan gitu ya. Nih tuh ada karena ini berkaitan dengan hukum kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan, masyarakat dipidana dengan pidana paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah begitu. Tapi dari sampai berita ini muncul belum ada tindakan apa-apa gitu ya. Mungkin masih diselidiki karena ini kan juga laporannya dari netizen ya. Kita nggak tahu benar atau enggaknya. Nah, cuma jadi netizen itu banyak yang ramai. Ada pakai istilah-istilahnya yang sering digunakan oleh Rachel Fenya. Rachel Fenya kan panggilannya Buna ya. Buna juga berhak bahagia. Ada juga yang bilang gini, Buna juga berhak karantina gitu. Nih,
Nah terus bukannya ini, nah ada lagi satu, akhirnya karena orang tuh kesel nih kalau tidak ada keadilan sih, kenapa kok kayaknya nggak diselidiki gitu ya. Sampai ada dikurek-kurek sama netizen, menemulah perbincangan Luna Maya ya sama Rachel V-nya sama pacar yang baru yang namanya Salim gitu. Namanya Salim ya? Ya benar kan? Jadi ditanya kalian nggak first date-nya ngapain, kemana gitu. Terus yang bayar siapa? Nah pada saat itu nggak kompak, yang cowok tunjuk tangan saya yang bayar, si Rachel V-nya bilang patungan. Jadi gimana sebenarnya? Coba kita lihat cuplikannya berikut ini. Coba kita lihat komentar netizen, bunyinya adalah komentar netizen bunyinya gitu ya dari ya itu tadi ya, kurang briefing lah mereka gitu ya. Terus apalagi ini pokoknya kok gak kompak ya, sebenarnya gak ada hubungannya sama karantina woi untuk yang berhak bahagia. Dari wawancara malah orang jadi ingat mereka udah karantina belum sih gitu ya kan, walaupun sekarang karantina katanya udah berkurang jadi 5 hari. Tapi kan waktu dia kan 8 hari gitu. Kita pengen nunggu gimana tuh. Apakah ada tindakan lebih lanjut atau tidak? Ya oke, langsung aja kita menuju ke pengantin kita, calon pengantin kita yang sudah ditunggu-tunggu kedatangannya. Kita lihat dulu profilnya Jessica Iskandar. Jessica Iskandar, artis berusia 33 tahun yang mengawali karir sebagai model ini, 24 September kemarin dilamar oleh Vincent Vidak Andrianto, host My Trip My Adventure. Di depan sang anak El Barak Alexander setelah dikabarkan dekat sejak Januari 2021 lalu. Jessica yang sudah melakukan foto prewedding ini juga memposting sejumlah foto dengan caption romantis. Seperti Vincent adalah doa yang selama ini aku bisikan dalam hati dan perfect man. Bungsu dari 5 bersaudara yang pernah 2 kali gagal menikah ini, 5 Oktober lalu menjalani konseling pranikah bersama Vincent. Perempuan yang pindah ke Pulau Dewata, Bali pada Agustus 2020 untuk fokus pada penyembuhan penyakit autoimun dan takikardia yang kini sudah sembuh ini, dikabarkan sedang dibuatkan rumah 3 lantai oleh Vincent. Apalagi diperjelas dengan postingan Vincent yang mengatakan rumah buat istri. Seperti apa persiapan Jessica Iskandar menuju hari H pernikahan? Dan benarkah prosesnya dipercepat karena Jessica takut gagal lagi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita panggilkan Jessica Iskandar. Mana tepuk tangannya untuk calon pengantin kita. Apa kabar, Karo? Silakan duduk, Jess. Terima kasih. Ya ampun. Aduh, yang dari tadi aku ketemu dia senyum terus loh, ya senyum terus gitu, nggak capek. Ya, coba ya, aku biasa ya. Nggak bisa tuh, senyum Selamat lagi. ya Jess. Iya, buat makasih. apa tuh namanya berarti lamarannya ya? Iya, lamarannya. pertunangan. Udah tunangan. Padahal cincinnya. Oh, ini cincin. Cincinnya ini guys, tolong di close up ya kan cincinnya. Ini baru gede ya, 3 kerat ya. Dibacain ya. Aku begitu lihat video kamu dilamar itu, lihat langsung lihat boxnya, lihat cincinnya. Lebih fokus ke situ. Iya, fokus ke situ ya. Langsung Pokoknya swipe fokus ke terakhir. banyak hal deh. Coba sekarang kita lihat ini postingannya kan. Postingan terima kasih Tuhan sudah kirim seorang seperti Vincent ke dalam hidup kami. Hidup kami. Aku percaya Tuhan punya rencana indah untuk hidupku dan Alexander Barak. Bersamamu, I love you Vincent. You really made me believe in love again. Thank you for everything. Aku berharap Tuhan membalasnya dengan berjuta kebahagiaan untukmu. Oh. Coba kita lihat videonya pada saat dia dilamar seperti apa. Coba cerita. Itu kamu kan udah tahu deh kayak mau dilamar kayak pura-pura nggak lihat gitu. Tahu beneran. Serius? Nggak tahu, iya. Jadi gimana ceritanya tuh? Jadi itu aku tuh hari itu aku mau foto. Terus udah gitu mau ngambil sinar matahari pagi. Jadi jam 5 tuh aku emang udah make up. Terus udah gitu jam 7 aku udah mulai foto, tiba-tiba fotografernya bilang, "Coba ngadep ke belakang dulu, aku ambil bagian belakangnya." Oke, terus? Tahu-tahu aku langsung dipanggil Jess gitu. Vincent, suara Vincent. gitu. Terus. Ya udah, terus aku kan kaget gitu. Soalnya aku nggak nyangka bakal hari itu atau bakal di situ gitu. Jadi aku kayak, "Hah, really gitu, kayak seneng banget. Terus pas ada L juga Iya. situ. Terus pada saat dibuka gini sering gitu ya. Iya. Kamu baru pertama kali ngeliat cincin itu atau sebelumnya kamu yang nunjuk-nunjuk? Enggak, ini pertama kali. Lihat cincin jadinya pertama kali itu. Cincin jadinya? Iya. Jadi udah ngukur-ngukur sebelumnya? Enggak, maksudnya pas udah jadinya ngelihatnya pas hari itu. Oh, pas hari itu? Iya. Tapi kamu tahu akan ada
lamaran itu tahu bahwa Vincent akan ngomong will you marry me itu udah tahu? Sempet ada apa ya kayak clue-clue gitu. Oh, clue-cluenya apa? Kayak misalnya kamu kalau mau punya pasangan mau yang kayak gimana, terus kalau kamu nikah kamu mau punya anak berapa, terus kalau kamu sama cowok yang kayak gini-gini kamu mau nggak gitu. Kayak gini-gini tuh kayak gimana maksudnya? Kan kalau Vincent tuh orangnya tuh kan kayak apa adanya, terus kayak dia tuh kalau ngomong A ya A, tegas gitu orangnya. Jadi kayak kamu tuh mau orang yang kayak gini, Mau nggak? mau nggak? Terus kamu jawab? Ya mau lah, aku kan selama ini nyari ketegasan. Ketegasan dan kepastian. Kepastian dan ketegasan. Terus kamu mau punya anak berapa? Ditanya Vincent mau anak berapa? Kamu mau anak berapa? Kalau aku sebenarnya lagi, nambah lagi. pengennya sih 5. 5, jadi 4 lagi. El maunya 7. Jadi aku sebenarnya tergantung dikasihnya aja sama yang di atas. Tapi sebanyaknya juga oke lah gitu ya. Iya. Oke, ini nah tapi kan kita pengen tahu ya, Iya. sebenarnya kapan sih mereka itu udah mulai ke arah yang serius? Karena terakhir aja jedar kesini bulan apa tuh, Juni ya? Apa Juli ya? Ditanya kan masih cuma temen waktu Masih cuma itu. temen. Coba kita lihat ini cuplikannya dia ngaku Oh cuma my God. teman. Deket, temen-temen doang. Masa? Iya. Masa? Iya teman-teman doang. Aku tuh sekarang lagi fokus sama diri sendiri, mencintai diri Oh, sendiri, ya, itu bagus. jadi ibu yang baik, lebih dekat dengan Tuhan sama alam gitu. Iya, karena kamu sering tiktokan bareng gitu ya. TikTokan kan bukan berarti punya hubungan. Oke. Nah, jadi belum berubah status, masih temenan aja atau udah? Masih temenan aja kalau sampai saat ini gitu. Kedepannya nggak tahu. Juni, Juli, Agustus, September ya kan. Cerita-cerita kenapa kamu ya ke publik masih ngomong temenan? Apa karena kamu sendiri ragu atau takut atau apa? Enggak, itu kan bulan Maret ngomongnya emang waktu itu belum. Maret belum? Belum. Juni? Juni udah. Juni udah ya. Juni udah mulai deket gitu. Taunya pakai ada acara nembak gitu nggak sih? Atau kalian cuma deket aja kayak biasanya terus tiba-tiba ada sesuatu yang berbeda atau gimana? Nembaknya kayak misalnya kayak waktu itu kita lagi makan siang terus udah gitu ya udah Vincent tuh kayaknya di hari itu kayak emang udah siapin mental buat ngomong gitu kan. Sebenarnya juga kalau aku pribadi tuh apa ya, mungkin dia udah tahu kali aku habis putus cinta, terus waktu aku pertama kali ketemu dia tuh aku lagi di masa-masa Down banget ya. kehancuran gitu. Jadi tuh dia juga nanya ke aku tuh dia takut-takut karena dia takut istilahnya kayak Kamu belum lancang siap. gitu ya, Oh. atau menggunakan kesempatan yang saat aku down-nya gitu. Tapi sih di saat itu sebenarnya aku udah move on, tapi dia tetap waktu itu siapin mental buat nanya ke aku, kayak dia ngungkapin perasaannya dia gitu. Makan siang. Makan siang, terus dia kasih tahu dia suka gitu-gitu. Terus kamu ngomong apa pada Terus saat aku itu? bilang, aku maunya lelaki yang bisa tanggung jawab. Langsung to the point ya. Kalau nggak bisa tanggung jawab, mendingan nggak usah. Aku maunya lelaki yang bisa kasih aku tempat tinggal, yang bisa hidupin aku, anak aku. Kayak gitu-gitu, aku kasih tahu apa yang aku butuhin gitu. Bulan apa tuh? Ingat nggak? Lupa. Enggak, aku pengen tahu apakah setelah kamu ngomong itu langsung Vincent bangun rumah ya kan? Coba kita lihat. Ini ada apa sih ini? Rumah buat istri katanya ya kan. Di sini terus adalah bangun-bangun gitu. Kita udah kepo-kepo kemarin sama Erik ya, sama kakak kamu. Dia bilang itu di rumah yang dibangun ada 2. Jessica juga bikin rumah. Enggak, aku nggak bikin rumah. Ada katanya di daerah mana? Kamu nggak bikin rumah? Enggak, rumah aku emang ada rumah di Bali. Oh, ada rumah. Tapi nggak bikin lagi. Oh, nggak bikin lagi. Dan ini yang baru dibikin di tanah Ini- keluarganya Vincent. Ini di tanahnya Vincent. Oh, di tanahnya Vincent. Iya. Yang bangun siapa? Vincent. Vincent semua nih ya? Vincent semua. Vincent semua. Tapi kan orang bilang gitu, tapi rumahnya Vincent tapi kayaknya jedar yang ini gitu ya. Aku soalnya nih pertama kali dia ngasih tahu kalau dia bikin rumah tuh dia tiba-tiba dia datang kan ketemuan sama aku, terus tiba-tiba dia bawa gulungan desain rumah. Dia bilang, coba deh Jess, kamu lihat deh desainnya. Menurut kamu desainnya bagus apa enggak? Soalnya kan kamu kan dulu kuliahnya desain interior. Oke. Coba dong liatin Perlu apa yang perlu apa, kurang apa gitu. Terus
Ya udah aku lihat itu tuh aku sama sekali nggak mikir bahwa kok aku bilang mau rumah dia bikin rumah, aku tuh sama sekali nggak mikir ke situ gitu. Jadi aku tuh waktu itu oh iya menurut aku mendingan ini gini gitu, terus aku coret-coret gambarnya gitu. Aduh, ya ampun. Iya, terus lama-lama tuh ketahuan gitu. Kalau? Dia kasih tahu, soalnya kan aku nggak sadar-sadar. Masih lelet ya. Jadi tuh dia tuh akhirnya tuh berapa bulan kemudian tuh dia ngomong, kamu tahu nggak sejak kamu ngomong kamu butuh ini, aku langsung DP tanah, aku langsung mulai desain bikin gambar, terus aku langsung kasih lihat kamu nggak sadar itu buat siapa gitu. Ya ampun. Itu adalah salah satu tanda bahwa dia serius banget ya. Iya itu serius gitu. Jadi jaraknya pendek banget dong antara, kan Maret katanya belum jadian ya. Jadi Iya. mungkin April kan jadiannya. Jadinya Atau Maret itu habis pulang dari sini baru ditembak. bukan. Bukan. Jadi pokoknya kan maksudnya singkat gitu. Iya. Dari sejak serius dia mengutarakan sampai akhirnya dia kasih cincin, itu kan dalam hitungan bulan ya. Hitungan bulan iya. Kamu cinta gak sih, Cie? Cinta dong. Cinta taunya. Enggak gini, tapi proses kenalnya sih panjang. Panjang. Jadi sebenarnya dia udah tahu aku udah lama, udah sekitar 4 tahun yang lalu. Terus aku tuh tahu dia ya sekitar 4 tahun yang lalu, soalnya kebetulan Mbak Jess, Mbak Jess Mbak ini Jess ya? WhatsApp aku waktu itu, dia bilang katanya, Jess ada yang nitip salam nih, gitu. Oh, dari 4 tahun yang lalu dia udah nitip salam. Iya. Oke, terus? Nitip Terus salam. pada saat kamu kenalan pertama kali sama dia, kamu lagi sama ada? Enggak, itu tuh aku cuekin. Gitu Karena kan. ada yang lain. Waktu itu kan aku udah ada. Oh, yang mana tuh? Adalah masa lalu, gak penting. Terus. Terus, iya jadi habis itu pas aku yang kemarin sakit itu kan aku pindah ke Bali. Pokoknya sekitar 2 minggu aku di Bali, Bastian ngabarin aku, Kak Jess lagi di Bali ya, ketemuan yuk, kita sunset bareng gitu. Aku bilang, aku tuh waktu itu masih nangis terus tiap hari. Terus aku bilang, ya kalau mau sunset di villa aku aja deh, soalnya aku malas keluar, aku bilang gitu. Terus udah gitu, tahu-tahu dia datang. Nah dia datangnya sama Vincent, Bastian Steele nih. Bastian Steele. Oh, dia datang sama Vincent. Udah kong Iya. kali kong nih. Iya, udah. Terus kamu- Tapi hari itu tuh apa ya? Aku kan maksudnya dalam masa-masa penyembuhan. sedih Berduka. gitu. Jadi tuh aku belum konsen. Belum konsen? Jadi tuh aku sama ketemu Vincent, aku sama sekali nggak say hello gitu. Jadi aku cuma Hai Bastian gitu. Terus habis itu aku naik lagi ke kamar, Ya ampun. so, nangis lagi. Continuity. Masih sedih, tapi kan Bastian main aja sama El, kalau mau berenang berenang aja gitu. Oh. Terus habis itu datang lagi ngajak ini, Habis ngajak itu ini. ya datang. Tapi tuh dia tuh mikirnya waktu itu dia mikirnya kayaknya dia nggak suka deh sama kelakuan aku gitu. Karena Karena kan aku kayak cuek, terus aku kayak nggak say hello, terus kayak gitu. rude gitu. Rude gitu. Nggak sopan. Cuma kan seiring waktu tuh jadinya kita jadi teman gitu. Oh, jadi teman. Jadi teman. Akhirnya. Teman kira-kira setahun lebih jadi teman. Terus habis itu aku mulai move on, dia tetap ada di situ. Terus ya udah kayaknya apa ya, mungkin rencana Tuhan tuh kan emang luar biasa ya. Aku nggak sangka-sangka gitu, karena dari awal tuh aku nggak pernah nyangka aku bisa sama dia gitu. Aduh, mudah-mudahan lancar. Ada postingan lagi yang dia bersyukur sekali, Jessica bersyukur sekali dan merasa bahwa Vincent ini adalah jawaban atas doa-doanya Jessica Iskandar. Apa sih doanya? Terus kita nanti mau nanya ya, kita tes dia apakah sudah siap. Dia sudah bikin konseling untuk pranikah ya? Konseling pranikah udah, terus Apa saja yang dibahas di situ? Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rutin.